kelompok 5 kelas 4A PGSD dengan anggotanya yang terdiri dari saya sendiri, Prima Mega Puspita, saya Risma Santi, saya Muhammad Hendra, saya Ainun Faridah, saya Tutut Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap anak-anak dalam kondisi sehat ya. Nah, anak-anak ibu yang pintar, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran yang keempat. Tapi hari ini kita tidak belajar di dalam kelas ini loh. Hari ini kita akan belajar di lingkungan alam. Nah, kira-kira anak-anak sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran? Wah, sudah siap ya? Kalau begitu, mari kita bersama-sama pergi ke lingkungan alam ya. Sebentar, ibu siap-siap dulu ya. Wah, nampaknya Bisi mau berangkat. Tunggu. Ayo anak-anak. Walaupun tadi kita hampir ketinggalan bis, tapi sekarang kita sudah berada di lingkungan alam yang sangat indah ya. Sebentar, ibu mau naruh perabot ini dulu ya. Nah, anak-anak, coba kita amati lingkungan alam sekitar ini. Ada banyak sekali binatang ya. Coba sebutkan. Ada ayam, ada sapi, apa lagi yang di atas ibu nih? Ada kupu-kupu. Nah, karena begitu banyaknya hewan hari ini, ibu akan membahas salah satu daur hidup dari binatang-binatang yang ada di sini. Kira-kira binatang yang mana ya? Bagaimana kalau kupu-kupu saja? Kita hari ini akan membahas daur hidup kupu-kupu. Karena hari ini kita akan belajar mengenai kupu-kupu, ibu akan mencoba menangkap kupu-kupu ini dulu ya. Sebentar, tunggu ya. Mana ya kupu-kupu tadi? Anak-anak, apakah ada yang melihat kupu-kupu seperti ini? Tadi ibu sudah berhasil menangkapnya, tapi ternyata kupu-kupu tersebut kembali lepas. Di mana ya kupu-kupu? Padahal kan ibu mau membahas mengenai daur hidup kupu-kupu. Di mana ya kupu-kupu? Iya, di belakang ibu. Di belakang ibu, beneran? Nggak ada. Samping sini lagi. Nggak ada juga. Di mana anak-anak bisa melihat? Ya, daripada kita capek-capek nangkap kupu-kupu, langsung aja ya kita bahas mengenai daur hidup kupu-kupu. Kira-kira anak-anak ada yang tahu apa itu daur hidup? Daur hidup atau biasa juga disebut dengan siklus hidup merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga menjadi dewasa. Nah, itu tadi pengertian dari daur hidup. Harap diingat ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping ibu ya. Ini merupakan foto atau gambar dari daur hidup kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, dari ulat akan menjadi kepompong, dan dari kepompong tahap terakhirnya adalah menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat cantik ya.
Nah, anak-anak, dari kupu-kupu dewasa yang sangat cantik ini nanti akan bertelur kembali sehingga siklus atau daur hidup kupu-kupu ini akan terulang kembali. Nah, kira-kira anak-anak masih penasaran tidak dengan tahapan-tahapan dari daur hidup kupu-kupu? Masih dong ya, harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Tahapan yang pertama adalah telur. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping Ibu ya. Ini merupakan foto dari telur kupu-kupu. Nah, telur kupu-kupu ini setelah beberapa hari akan menetas sehingga akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu ulat. Nah, ini merupakan gambar dari ulat. Ayo anak-anak, kira-kira pernah tidak lihat ulat? Ayo, apakah ada yang merasa geli atau ada yang merasa takut? Ada yang tidak, ada yang iya ya. Nah, jadi ulat ini nantinya anak-anak akan memakan daun sehingga tubuhnya nanti akan menjadi lebih besar. Kemudian ulat ini nanti akan mencari tempat untuk berdiam diri. Tujuannya untuk apa? Nah, ini akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu kepompong. Jadi, setelah ulat mencari tempat untuk berdiam diri, dia akan membentuk kepompong. Nah, kepompong ini biasanya diselimuti oleh sesuatu yang berwarna coklat, hijau, dan keras. Nah, biasanya kepompong ini memerlukan waktu sekitar 7-20 hari tidak makan dan tidak minum. Jadi, pada tahapan kepompong ini dia tidak makan dan tidak minum anak-anak. Nah, biasanya kepompong ini berbeda-beda tahapannya sesuai dengan jenis-jenis spesies kupu-kupunya. Kemudian, setelah dia membungkuskan diri menjadi kepompong, tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah kupu-kupu. Jadi setelah dia membungkuskan diri dari kepompong, dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan cantik ya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Wah, sangat cantik ya gambar kupu-kupunya. Nah, jadi itulah ciptaan Tuhan. Begitu sempurna ya anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian catat terlebih dahulu ya tahapan-tahapan dari daur hidup kupu-kupu tadi. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Tapi anak-anak, sebelum itu lakukan pemanasan dulu ya. Yang pertama, coba anak-anak ikuti seperti gambar di samping ya. Posisi tidur, telentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, gerakan ini anak-anak seperti gerak telur kupu-kupu loh. Kemudian yang kedua, coba anak-anak lakukan seperti gambar di samping ya. Posisi badan merangkak. Nah, gerakan ini seperti gerak ulat loh anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ainun ya. Terima kasih Bapak Hendra. Kemudian yang ketiga, coba anak-anak lihat gambar di samping sambil dilakukan ya. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, anak-anak, gerakan ini seperti gerak kepompong loh. Kemudian yang keempat nih, sambil dicoba berdasarkan gambar di samping ya anak-anak.
Posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian gerak seperti gerak kupu-kupu ya. Seperti ini. Nah, kalian bisa berlari sambil melompat-lompat. Betul? Iya, Riz. Sepertinya gerakan kamu tadi sedikit tidak sama dengan ibu dan bapak guru lakukan. Terus bagaimana, Riz, gerakan yang tepatnya? Nah, seperti ini betul. Dengan melakukan gerakan olahraga yang benar, maka pasti banyak mendatangkan manfaat bagi tubuh kita. Iya, Risma, kamu benar sekali. Terima kasih, Risma. Iya, sama-sama Tutut. Nah, anak-anak, apa yang ibu dan ibu Tutut lakukan tadi termasuk contoh memberi saran yang baik terhadap teman. Memberi saran yang baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Benar sekali apa yang dikatakan Ibu Risma tadi. Menyayangi teman termasuk pengalaman sila kedua Pancasila anak-anak. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin